Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini tentang keutamaan tawakal. Kita perlu menggali kekuatan tawakal kita, sejauh mana kita memiliki tawakal yang luar biasa, atau kita bisa memahami sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Menurut para pendapat para ahli, yang mereka sudah memahami dengan dalil-dalilnya, kita simpulkan bahwa orang yang bertawakal adalah orang yang berikhtiar secara maksimal sesuai tuntutan-tuntutan dan petunjuk-petunjuk Allah dengan penuh hati dan penuh tawakal dan penuh kepasrahan. Ada pandangan lain bahwa tawakal merupakan upaya membebaskan diri dari ketergantungan selain Allah dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu hisaman wa taruhu bitonan. Hadis diriwayatkan Ahmad. Kalau kalian semua betul-betul bertawakal, maka sebagaimana burung berangkat lapar, pagi-pagi pulang sudah kenyang. Ini artinya sebagaimana dijelaskan, ada upaya-upaya maksimal, ikhtiar maksimal dan kepasrahan. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Ini atas rahmat dari Allah lah kita bisa hidup berumah tangga, bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat. Kalau tanpa rahmat Allah, mungkin sifat kita tidak disukai mereka. Kita bisa-bisa selalu mengikuti bisikan-bisikan setan. Ma asoba min musibatin fil ardi, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. At-Taubun 11. Maka apapun yang menimpa kepada seseorang, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Maka ketika dia menerimanya dengan sikap yang terbaik, menyikapinya dengan penuh ikhtiar, penuh rasa syukur, penuh rasa ikhlas, maka baginya akan menemukan ketenangan. Allah memberikan petunjuk di dalam hatinya, satu ketenangan. Sebagaimana di dalam setiap sholat, kita dianjurkan untuk selalu membaca surat Al-Fatihah. La sholata illa bil fatihah. Maka orang yang tidak membaca fatihah dinyatakan belum sholat. Khasiatnya salah satunya adalah menanamkan kesadaran bahwa Allah maha pengasih penyayang. Semua yang bisa kita lakukan semata-mata adalah pertolongan dan rahmat Allah. Ini melekat. Maka hakikatnya tawakal sesungguhnya ketika kita menggantungkan kepasrahan sepenuhnya dalam 24 jam setiap hari semata-mata kepada Allah, karena Allah, dan punya keyakinan semuanya adalah pertolongan Allah. Jadi bukan saja pada saat kita mengerjakan sesuatu, tidak jadi 24 jam, karena kita sangat tergantung pada Allah. Rezekinya, nasibnya, persoalan-persoalan, kita tidak tahu persoalan apa yang terjadi besok pagi dan selanjutnya. Maka itu sangat misteri. Maka dunia ini sesungguhnya penuh dengan misteri. Dalam perjalanan hidup yang kita anggap biasa-biasa, itu hakikatnya misteri. Maka bagaimana kita bertawakal? Yang pertama adalah niatkan semua yang kita lakukan semata-mata untuk ibadah karena Allah, untuk Allah. Apapun yang kita lakukan, mencari rezeki, berkeluarga, bermaisah, berpolitik, semuanya hendaknya diniatkan karena Allah, untuk Allah. Ini mantapkan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, usahakan kita menyempurnakan petunjuk Allah. Di dalam melakukan apa saja, kita usahakan maksimal hasilnya. Maksimal. Misalnya kita mau sholat, bagaimana supaya kita mendapatkan nilai sholat yang berkualitas? Kita pelajari, kita dalami. Bagaimana kita supaya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan, barokah-barokah, fahala-fahala dari ibadah-ibadah sholat, baca Quran, kita bermuamalah
dengan apapun yang kita kerjakan, ini kita maksimalkan dengan ilmu-ilmu. Waktu yang ada kita maksimalkan. Kemudian yang ketiga, doa kepasrahan selalu melekat. Sehingga kemanapun kita pergi, yang ada adalah kita selalu ingat. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat kepada Allah. Karena kita yakin semua yang terjadi tidak lepas dari izin Allah. Sehingga kita akan selalu menyikapi dengan tenang, dengan selalu minta tolong kepada Allah. Kemudian kita menyikapi semua yang terjadi dengan husnudzon, bahwa ini yang terbaik untuk kita hari ini atau besok. Harus selalu husnudzon dulu, husnudzon ini yang terbaik untuk kita. Baru upaya-upaya yang kita lakukan. Maka keutamaan yang bagi orang-orang yang memiliki ketawakalan yang tinggi, hatinya akan selalu mengandalkan pertolongan karena Allah. Dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Di dalam surat Ali Imran 170 disebutkan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang kafir menakuti orang-orang Islam itu, ada orang yang mau mencelakakan kamu, menyerang dan sebagainya, yang sifatnya membuat rasa-rasa ketakutan, tapi jawaban mereka hasbunallah, Allah akan melindungi, pasti. Nah, kepastian ini yakini, seperti kita meyakini soal kematian, bahwa kematian tidak akan terjadi dan tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mundur kecuali izin Allah. Ini hendaknya semuanya kita yakini seperti itu, sehingga semuanya akan terasa. Wa in tawallau fa'lamu innallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ali Imran 139. Dan kalaupun kita ditinggalkan orang, disepelekan orang, tidak dibantu orang, yakinlah Allah akan membantu. Sehingga kita tidak tergantung kepada siapapun, hanya tergantung kepada Allah. Yang kedua, kita punya keyakinan bahwa rezeki dan rahmat Allah akan selalu datang. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kita yakini sepenuhnya bahwa semuanya akan mendapat pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu dan punya semangat untuk selalu minta tolong pada Allah. Karena kita yakin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata di muka bumi semuanya ada rezekinya. Ilmu kita baru sedikit, Allah lebih maha segalanya. Maka keyakinan ini jaminan hidup bahwa Allah akan melindungi, Allah akan memberikan apa ini selalu melekat. Sehingga hakikatnya dari dalam kesimpulan kita, marilah kita bertawakal, selalu hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu memasrahkan Allah, selalu menyertakan Allah di dalam amal ibadah kita. Sehingga kita punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik dan Allah akan menolongnya. Demikian wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.